luar dalam kiri kanan. Waktu kau kuat, kau tidak sombong. Waktu kau lembut, kau tidak lemah. Kau kuat baja, selembut sutra. Engkau raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, sekaligus hamba yang melayani kami. Engkau gembala yang agung, gembala yang luar biasa, sekaligus anak domba yang disembelih. Engkau memberi kami supply segala makanan, minuman, pakaian, segala sesuatu yang kami perlukan, bahkan berlimpah-limpah, sekaligus roti hidup bagi kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau segalanya bagi kami. Engkau segalanya bagi kami. Kami bersyukur, kami sehidangan dengan Raja pada pagi hari ini. Kami menikmati hidangan daripada Tuhan. Kami dipuaskan, kami dikenyangkan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau sendiri yang memberi berbicara, Engkau sendiri yang menyampaikan isi hatimu. Kami duduk dekat kakimu untuk diam, untuk dekat kakimu, untuk terus berjalan bersama dengan Engkau, untuk menikmati semua kepemilikan kami. Terima kasih ya Bapa, untuk kami boleh diurapi oleh Tuhan, diberikan Roh Kudus yang menjadi nasihat bagi kami, yang menjadi penghiburan bagi kami, yang menjadi mengingatkan bagi kami akan semua yang Tuhan katakan. Kata kami tahu, kami mendengar kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kami. Terima kasih ya Bapa, kami boleh menikmati karyamu yang luar biasa hari ini juga, saat ini juga, dan kami boleh bersyukur Tuhan untuk setiap mujizat yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Bapa untuk perkara yang ajaib. Terima kasih Bapa, taruh dalam mulut anakmu ini Tuhan, buka pintu mulut perkataan, sehingga apapun yang disampaikan sampai ke setiap hati yang baik dan berbuah, yang berlipat ganda, 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang sepakat dan percaya katakan amin. Haleluya. Ini tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Shalom. Shalom Pak Edi. Haleluya. Lewat ini ya genangan ya tadi di depan. Haleluya ya. Tadi pagi, boom. Redak ya. Jadi puji Tuhan ya. Yesus, minggu lalu kita tahu ya, kita milik Kristus, kita disebutnya berhak menerima janji-janji Allah ya. Kita berhak bukan karena kita berhak, maksudnya karena kelayakan kita berhak karena Yesus layak. Amin. Ya, jadi kalau kita bilang, wah saya nggak layak, saya nggak berhak, saudara lihat berhak kalau diri sendiri kan, benar nggak? Tapi kalau kita lihat Yesus dalam saya, kita bilang kita berhak menerima janji Allah. Karena apa? Karena Kristus. Amin. Otomatis kita menerima Yesus kan? Amin. Ya, jadi kita dengar kesaksian dibacakan Bu Nani ya, bahwa dari umur 13 tahun sampai 29 tahun dia kecanduan pornografi, ya, masturbasi, dan dia bilang kesenangan tapi udah menderita kayak begitu ya. Dan hanya berkata saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Ya, jadi kebenaran Tuhan bukan kebenaran kita dalam Kristus. Dan bagaimana dia dimerdekakan? Ya, dia seorang tadi disebut seni bela diri. Ya, biasa dengan atlet itu biasa dengan disiplin, dengan self righteous ya, kebenaran diri dengan disiplin diri. Dia bilang kebenaran diri, disiplin diri, kekuatan diri, komitmen diri, nggak ada artinya. Ya, karena akhirnya orang hanya melihat bahwa dia tidak mampu, ya. Dan kita bersyukur, so simple ya, hanya kita punya kebenaran Kristus, ya. Kita punya kuasa Kristus, kita punya kekayaan Kristus, kita punya hikmat Kristus, kita mempunyai kekuatan, mempunyai disebut dan mencari apa? Tuh. Mempunyai honor, hormat, mempunyai kemuliaan, mempunyai berkat-berkat Kristus, ya. Dan itu luar biasa banget, saudara ya. Itu luar biasa sekali. Kita punya semua yang Israel terima, ya. Dan di tempat ini kita bilang kita biasakan, ya. Jadi waktu kita bilang di tahun ini miliki kepemilikan kita, ya, karena peperangannya is the Lord, ya. Jadi ini kalau pastor bilang ini grace ini, ya. The battle is the Lord, ya, 5, ya. The battle is the Lord. Ya, sama-sama katakan the battle is the Lord. Amin. Ya, kalau Indonesia lebih gampang ya. Peperangan milik Tuhan. 3 ya, peperangan milik Tuhan.
Ya, dan ini berlaku untuk segala hal. Ya, tadi pagi kan diputar sedikit ya, bagaimana orang takut akan masa depan, takut bagaimana keuangannya, bagaimana kesehatannya. Orang takut sampai nggak ya umur aku melihat anak-anak dari anak-anakku. Ya, karena firman Tuhan bilang gitu. Ya, terus kita bilang ini, ya enggak lah, lu punya penyakit ini, punya penyakit itu, terus orang takut. Enggak, firman Tuhan bilang apa? Ya, kita pegang kebenaran itu sebagaimana apa adanya. Ya, dan kita nggak perlu menurunkan kebenaran itu pada level apa? Level pengalaman siapapun. Ya, dan kita bersyukur ya bahwa kita waktu kita ini masih seri The Battle is the Law ya. 2 minggu lalu kita lihat bagaimana Daud menghadapi Goliat. Ya, bagaimana even musuh juga melihat ya bahwa Daud itu muda, Daud itu sehat kemerah-merahan, Daud itu elok. Amin. Ya, yang nggak hadir minggu lalu, kenapa dia elok? Ya kan? Kenapa saudara elok? Elok tuh supaya umum ya. Kalau yang laki ganteng, keren. Kalau yang perempuan cantik, bener kan? Elok. Ya, elok. Dan itu kenapa? Ya, karena firman Tuhan bilang gitu. Ya, karena Kristus mukanya sampai babak pelur, kita kemarin tahu ya. Bagaimana dia dipukul, diludahi, disiksa, dicambuk, dimahkotai duri, ya. Sampai buruk rupanya. Supaya saudara elok. Ya, supaya saudara dan saya itu elok. Bagaimanapun lah. Ya, apapun keadaan kita waktu kita datang kepada Yesus, ya, dia bikin elok. Ya, bahkan dia bikin yang dibaptis dari tom yam jus. Ya, mukanya asam, tapi mukanya bersinar-sinar. Ya, cemerlang. Ya, saya nggak mau tahu bagaimana caranya. Pokoknya Pak Edi ganteng aja, udah gitu aja. Misalnya, amin ya. Saya nggak mau tahu, jangan bilang, wah saya udah umur 60-an lebih, masa bodoh, ya kan? Kalian aja 85 tahun, ya sehat, kuat, segar, muda, ya, dan itu tersedia, ya, dan saudara nggak perlu merasa sorry gitu ya, sorry deh saya mau percaya kayak gini, ya ini mah iming-iming, enggak, ya Tuhan memang lakukan itu buat kita, Tuhan benar-benar lakukan itu buat kita, ya, jadi dia sangat kayak tadi kita bilang ya, bagaimana kita memuliakan dia, mengagungkan dia, ketika kita menerima semua itu dengan berkata gini, Tuhan, thank you loh, ya, saya elok, ya, kenapa? Karena Tuhan Yesus elok, amin, amin, ya, ada yang wah nggak perlu terima, tapi nggak apa-apa, ya, kita terima semua. Jadi the battle is the Lord, ya, kita hari ini akan melihat. Sebelum itu kita ingat lah ya, hari Kamis ada dukun KPK, dukun ini yang baca koran atau baca berita ya, supaya Ahok masuk KPK ya, kasus sumber waras atau apa ya, pakai menyan, pakai ini, pakai kirim setan lah ya, kirim santet, kirim ini ya, hari Kamis, hari Jumat yang kena yang musuhnya. Saudara, kadang-kadang kita lihat gini, kayak kebetulan ya, kayak kebetulan gitu. Cuman, saudara tahu nggak? Sebenarnya semua dukun, kata Pak Sprint, saya juga agak percaya. Kenapa? Karena dia dulu anaknya dukun, gitu ya. Maksudnya anak yang kepercayaan kayak gitu-gitu, karena dia dulunya mungkin bapaknya sick atau apa ya. Jadi, kita semua dukun sebenarnya tahu kok. Jangan nyantet orang Kristen. Kenapa? Kalau nyantet orang Kristen, itu setan balik lagi ke dia. Benar, ya, saudara. Makanya kalau dukun nanya, siapa yang harus datang? Orang Kristen. Nggak jadi, ya. Sayangnya, betapa sayangnya kalau orang Kristen itu siapapun atau level apapun berkata, gue takut gitu ya, kalau disantet orang, dicelakain orang. Itu namanya juga membuka diri. Kenapa nggak bisa? Karena musuh sudah dikalahkan. Ya, karena the battle is the Lord, peperangan milik Tuhan. Dan Tuhan sudah duduk di tahta. Kalau sudah baca di Efesus 1, duduk di tahta di sebelah kanan Allah Bapa bersama-sama dengan kita, ya. Dan semua kuasa, pemerintah atau setiap nama yang dapat disebut diletakkan di bawah kaki. Jauh di bawah. Amin. Amin. Ya, jadi
pastikan dulu. Bukan saudara bilang gini, gue nggak bisa disantet dengan kesombongan diri. Bukan. Gue nggak bisa disantet, saya nggak bisa santet Yesus. Kalau mau bawa Yesus, Yesus dalam gua. Ya, make sure, pastikan. Nah, pagi hari ini kita mau lihat satu peristiwa lain, ya. Bagaimana the battle is the Lord. Itu di dalam 2 Tawarikh 20, ya. 2 Tawarikh 20. 2 Tawarikh 20 itu cerita tentang Yosafat. Sama-sama katakan Yosafat. Raja Yosafat. Ya, supaya ingat aja ya. Raja Yosafat itu Raja Yehuda. Ya, waktu ketika Yehuda di sini nih, Yerusalem, Yehuda. Suatu ketika dia diserang oleh Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang pegunungan Seir, Edom. Ya, mereka bertiga ini menyerang, ngumpul di En-Gedi di sini. Ya, di sini bahasa Inggrisnya, a great multitude is coming against you from beyond the sea. Ya, di beyond the sea maksudnya beyond that sea, ya, di bawah dari sini, dari Edom. Ya, mereka kumpul. Mereka ngumpul, rencananya they came to make war against Yosafat. Ya. Nah, cuman bagaimana Yosafat ini dikepung? Ya, bagaimana dalam suatu peristiwa saudara merasa dikepung? Ya. Saudara, ini perjanjian lama ya, ingat ini perjanjian lama loh. Cuman ada prinsip kebenaran yang kita lihat, ya. Orang cuma memandang Tuhan doang, orang cuma melihat Tuhan doang. Orang kata Tuhan, saya nggak punya kekuatan apa-apa, ya, tapi mata saya memandang kepadamu. Sama tuh kayak kita, Tuhan, Lord, I cannot, saya nggak bisa apa-apa, but you can. Ya, karena itu kita diajarkan doa seperti itu. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi jangan kita tuh salah paham. Soalnya ada teman saya kemarin bilang, pendeta, itu ada orang di bawah Grace katanya hidupnya begini. Gue udah diampuni, sekarang gue mau balas dendam, gue udah diampuni ini, katanya gue mau hajar tuh musuh gue. Dia bilang begitu. Saya bilang, Bapak bilang sesuatu, bilang gini, kamu nggak di bawah Grace, ya. Kalau kamu di bawah Grace, kamu bilangnya begini. Saya benci banget sama tuh orang, saya nggak sanggup. Tapi Yesus sanggup. Amin. Yesus sanggup. Ya, waktu kita bilang, Tuhan Yesus sanggup, hati kita yang mungkin panasnya berapa derajat juga turun. Kenapa? Karena kerjaan Yesus. Karena firman Tuhan nggak mungkin bohong. Cuma manusia tuh kadang-kadang baru separohnya. Ya, dan seolah-olah mengatakan bahwa kasih karunia itu izin dia buat nggak benar. Gitu. Padahal Tuhan bilang, buat kerja dalam lo. Makanya saya bilang di tempat ini, jangan terima kasih karunia kalau nggak mau jadi baik. Kenapa? Karena implikasinya jadi baik. Ya, karena implikasi menerima kasih karunia jadi baik. Kok bisa gitu, Pak? Ya yang lu makan Yesus terus, ya kan? Cuma bukan jadi kata Martin, Pak, jangan jadi barang perpustakaan. Makan dong. Ya, dimakannya gini. Ya ngomong. Ya, Tuhan saya nggak sanggup lepas dari kecanduan, ya, narkoba ke pornografi ke. Tuhan saya nggak berusaha untuk benar, tapi Engkau kebenaran saya, Engkau kekudusan saya. Katakan dong dengan lantang. Amin, amin. Ya, sudah lihat, wah, penyakit saya begini, Engkaulah kesehatan saya. Ya, jadi itu bagaimana kita percaya bahwa Kristus itu segalanya buat saya dan dia itu mengerjakan buat saya segalanya. Amin. Ya. Jadi jelas dikepung. Ya, firman Tuhannya bilang gini, Yosafat dikepung 2 Tawarikh 20, saya bacakan aja. Setelah itu Bani Moab, Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni, ya tadi ya, Edom. Ya, datanglah orang yang memberitahu Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin, ya, laut mati tadi, ya, dari Edom, ya, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yaitu yakni En-Gedi, ya. Jadi saudara lihat, ya, ada keturunan Moab, keturunan Amon, ya, penyimpangan seksual, LGBT, ya, tadi
dikuasai oleh apapun ya yang buruk ya. Ini kalau kita lihat Amon, Moab ini anaknya Lot ya, anaknya Lot, perempuan 2. Lot lari karena Sodom dan Gomora dibakar ya, lari, terus anaknya 2 tanya, kita nggak punya laki-laki lagi nih selain bapak kita, udah kita suruh mabok aja bapak kita ya, biar dia menghampiri kita dan punya anak, dan anaknya ini ya. Dan nggak ada hasil yang baik, nggak ada buah yang baik dari pekerjaan yang buruk, saudara ya. Dan bagaimana begitu banyak pasukan di lembah tadi ya, di En-Gedi ya, di En-Gedi. Jadi En-Gedi tadi lembah siap menuju Yerusalem untuk menyerang Yosafat ya. Bagaimana sudah kelihatan dengan mata, sudah kedengaran dengan telinga ya, saudara. Kita dengar apa, kita mesti pintar apa, kita udah tahu ya. Kita sudah dengar bahwa Yesus itu bangkit buat kita. Kita mirip Kristus seperti tadi pagi kita bilang ya. Kita berhak menerima semua janji Allah ya. Jadi kalau kita dengar tadi misalnya Kori bilang, wah si ibu anaknya ada mobil, saya juga mau. Enggak, bukan berarti udah terima ibu Nani terus kurang buat kasih Kori. Enggak, kita bilang, Tuhan saya perlu, kau bapak saya, amin. Saya miliki kepemilikan saya. Dan lihat ya, bagaimana Tuhan berikan ya. Mau banyak begitu, mau pasukan begitu banyak ya. Israel itu, satu Israel mengejar 1000 musuh. 2 Israel bukan 2000, mengalahkan 10.000 musuh. Ini prinsipnya. Kenapa? The battle is the Lord. Ya, siapa yang di sini suka nonton pertandingan tinju misalnya? Coach Iu suka ya olahraga ya. Atau apa? MMA atau UFC. Nah, gitu kan? Kalau satu sama satu aja babak belur, benar nggak? Kalau 1 lawan 1000 gimana? Gepeng. Ya kan? Gepeng. 1 lawan 1000. Ya. Kemarin ada Persib main bola, Persib atau apa tuh? 1 lawan 100, anak-anak SD lawan, bukan 1, ada beberapa pemain ya, mungkin 3 atau 11 ya, nggak tahu lah ya, lawan 100 orang. Ya, tapi kalah juga itu, lawan 100 habis, ya kan, anak-anak kecil kan. Ya. Ini 1 mengejar 1000, ya. Cuman ini buat belajar aja, ya. Prinsipnya gini, kalau kita bilang gini, Tuhan, kita nggak ngerti prinsip bahwa the battle is the Lord, itu bisa kebalik kejadiannya, ya, kebalik. Karena gini, kalau orang, makanya kita dari dulu tuh pikiran gini, itu buktinya tuh orang Kristen, celaka, orang Kristen gitu. Nah ini ada prinsip gini, sudah mau dibawa kasih karunia, kalau nggak mau, ya akan dipaksa gitu. Saudara mau berperang, the battle is the Lord, atau sudah bilang gini, Tuhan, kau di belakang saya maju Tuhan, ya kan? Oh kalau kau mati, kesian dong kalau gua, itu ngejago, ya. Dan kalau di perjanjian lama sebenarnya jelas, ya tinggalin aja Tuhan, ya. Maka raja-raja Israel mau sekuat apapun kalah, tapi waktu dia nyembah Tuhan Yesus saja, Tuhan saja, sekuat apapun musuhnya kan. Ya, dan kita ini di perjanjian baru, di bawah kasih karunia, Tuhan menyertai kita tuh never leave us, never forsake us. Ya, kalau saudara bilang saya tidak pernah meninggalkan kamu aja udah enak, ya kan? Tuhan nggak pernah tinggalin saya, Tuhan nggak tinggalin saya. Artinya apa? Proteksi dong. Mau diapain? Kata Tuhan duluan. Ya saya selalu bilang gitu. Kalau kena Tuhan duluan, ada yang menang kalau Tuhan kan. Tapi never forsake you, tidak pernah melupakan engkau. Itu supply. Ya, masa gini? Lu sama siapa lu jalan? Sama Yesus. Kok sampai kurus kering gini kelaparan? Nggak tahu. Cuma dilindungi doang, kita kasih makan. Nggak.
Never leave you, never forsake you. Itu perjanjian baru. Jauh-jauh lebih kuat, jauh-jauh lebih kita itu punya berpikir gini ya. Yosafat aja perjanjian lama, nanti kita lihat ya. Bagaimana dia bilang, saya hanya memandang kepadamu. Ya. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang, 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang, kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka. Tuhan telah menyerahkan mereka. Ya, ini bahasanya bahasa ancaman kan, perjanjian lama. Terbalik saudara jadiannya. Ya, nah, kalau di perjanjian baru ngapain? Bagaimana? Orang dari bawah kasih karunia balik lagi di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena dia jago aja. Saya bilang sama Mika, kalau kita baca Alkitab kita lihat, semuanya dia jago. Dikeluarin dari Mesir, semuanya Tuhan, tangan Tuhan semua. Mujizat Tuhan, tulahnya dari Tuhan untuk musuh. Masa sampai gunung Bukit Moria, gunung Sinai bilang ini, Tuhan, semua yang kau perintahkan kami pasti lakukan. Ya, seolah-olah dia mau bilang gini, jangan hitung kami ini jangan diberkati hanya karena kebaikanmu. Ini kebaikan kami juga. Saudara, yang kayak gitu kita udah tahu gayanya tuh. Ya, dikasih memang. Ya, dikasih, tapi akibatnya apa? Ya susah sendiri. Susah sendiri. Ya sama waktu mereka minta raja, sama waktu mereka minta pengintai. Lama-lama kita pintar dong. Oh ya sama modelnya kayak gini. 3 peristiwa, 3 semuanya sama. Ya, saudara di hadapan kita nih, saudara bisa pilih kok. Mau dibawa kasih karunia 100%, dan memang nggak ada 99%, cuma 100% atau 0, atau mau dibawa hukum Taurat. Yang artinya apa? Yang firman Tuhan sendiri ngomong. Kemarin minggu lalu kita dengar Roma 4 ayat 15. Ya, kalau kamu di bawah hukum Taurat, pasti kamu kena punishment. Satu-satunya kamu lepas dari punishment, satu-satunya gimana? Jangan ada di bawah hukum Taurat. Simple kan? Sebenarnya tuh bahasa Amplified Bible tuh ya, yang Roma 4 ayat 15 tuh simple sekali. Ya, simple benar. Jadi kita ngerti. Ya, Saudara bayangin ya, Tuhan yang ngomong kan, sekarang tidak ada lagi penghukuman saudara Kristus. Benar nggak? Halo, benar nggak? Ya kan? Kasih tahu lagi di kanan. Sekarang tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Saya ini dalam Kristus. Itu benar nggak? Itu benar nggak? 100% nggak benar? Roma 8 ayat 1. Amin? Tidak lagi penghukuman, benar nggak? Kalau masih ada dihukum, berarti Tuhan Yesus yang kena dong. Benar nggak? Ya nggak? Berarti Tuhan Yesus nggak bisa bangkit dong, kan masih dihukum. Ya, Yesus bangkit berarti tidak lagi penghukuman itu solid, nggak bisa ditawar. Amin? Ya. Sekarang kenapa orang Kristen bisa kena penghukuman? Ya ada ayatnya juga Roma 4 ayat 15 tadi. Ya, bukan dibawa di dalam Kristus, dibawa kasih karunia, memilih keluar, jatuh dari grace. Ya, jatuh dari kasih karunia. Gimana caranya jatuh? Siapa yang mau jatuh, Pak? Nggak ada sih. Yang nggak mau kamu keluar, kamu bilang jangan itu kebenaran Tuhan Yesus aja dong. Pak nanti jangan bilang kebenaran Tuhan Yesus, kebenaran Tuhan Yesus, kebenaran Tuhan Yesus, kebenaran Tuhan Yesus, kebenaran Tuhan Yesus. Kebenaran saya juga dong. Kan yang ke gereja saya nih, pagi-pagi rajin bangun. Di titik itu jatuh kita. Saudara bisa bangun, gitu, melek gitu, hanya karena kasih karunia, amin? Halo, amin? Ya benar nggak? Ada nggak yang bangun terus nggak bisa jalan? Emang mati ada, nggak bisa bangun lagi maksudnya? Ya ada. Sakit, haleluya. Dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi, gua nggak ingat apa-apa, mimpi aja nggak, kok teteng hidup lagi. Bukan kasih karunia itu, kasih karunia. Kita bernafas kasih karunia. Ya kenapa kita nggak lihat
Oh, bukan hanya bernapas Pak, bisa ngomong, bisa khotbah, bisa cerita kebaikan Tuhan, semua kasih karunia. Bisa pakai baju bagus, bisa ini, semua kasih karunia. Ada nggak yang enggak? Nah itu kan, nggak ada. Semua pemberian. Sampai tuh si Yohanes Pembaptis bilang gitu. Sok, firman Tuhan bilang gitu. Ada nggak yang lu terima yang nggak cuma terima dari Tuhan? Ada nggak yang kita terima hari ini yang bukan pemberian dari Tuhan? Ada nggak? Halo, ada nggak? Nah, nggak ada ya. Atau mau disombongin? Wah, ini jam dari istri saya misalnya, atau apa? Nggak ada. Ya, karena itu kita bersyukur banget. Wih, ya, Yosafat tuh tahu, ya. Tapi gini. Yang kita pelajari gini. Jangan nggak usah nunggu sampai kepepet gitu. Nah ini grace-nya enaknya di situ. Kita udah ya, nggak perlu sama sekali musi Amon, Moab, Meunim, kerubutin. Tuhan, kita 100, dia 2000 Tuhan. Atau berapa? 100 lawan 10, 100.000. Tapi Tuhan sebenarnya bilang gini, satu lu ngejar 1000, lu berdua ngejar 10.000. Kalau bertiga Tuhan, ya 100.000. Ya, karena perkalahan kenapa? Karena Tuhan yang berperang. Ya, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia menyerukan seluruh Israel, Yehuda supaya berpuasa. Ya, di Perjanjian Lama, gimana cari Tuhan? Dia merendahkan diri, robek baju, taruh abu, ya, atau udah kita makan aja puasa. Ya, sebenarnya nyari Tuhan. Ya, kalau saudara, Tuhan nyari kita. Yakin, Tuhan nyari kita, Tuhan turun dari surga buat saudara dan saya. Saudara ditaruh di dalamnya, dan dia di dalam kita. Ya, jadi cari Tuhannya gimana? Yesus, saya melihat Tuhan, saya percaya, saya adalah kebenaran Tuhan Yesus. Ya, saudara saya itu udah nggak bisa meleset sebenarnya. Nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Dari kasih Tuhan ya. Yehuda berkumpul untuk minta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang semua dari kota Yehuda untuk mencari Tuhan. Ya. Jadi takut itu penghukuman, takut, stres adalah akar dari semua masalah. Makanya tadi pagi kita dengar Pastor Pin pesan tanggal 27 minggu lalu, ya, Tuhan tebus. Tuhan bangkit untuk kita dibebaskan dari ketakutan. Takut apa ya saudara? Ya, benar-benar. Ya, karena ketakutan itu disebut ibu daripada semua masalah. Ya, tapi sebenarnya dasar yang paling dalam, akar paling dalam itu penghukuman. Sama-sama katakan penghukuman. Ya kan? Hukuman apa? Ya condemnation, menghukum diri sendiri. Ya, pokoknya kalau udah keluarnya aneh-aneh, itu sebenarnya menghukum diri sendiri. Ya, benar. Mau gaya apa kayak, mau dengar, mau udah tahu, gue dibawa Grace, tapi masih menghukum diri sendiri, tetap sama. Makanya pemikirannya sebenarnya so simple ya. Sebenarnya semua orang nggak suka kan dihukum, benar kan? Siapa yang di sini suka dihukum? Nggak ada kan? Nggak suka kan didakwa kan? Ya, kita sembunyi-sembunyiin kejelekan kita kadang-kadang. Ya, kenapa? Karena nggak suka. Tapi sebenarnya solusinya juga simpel. Ya, kita udah tahu Yesus menanggung semua di kayu salib. Kita udah sering nonton di sini. Bagaimana termasuk penghukuman, termasuk kutuk, termasuk dosa, termasuk semua yang buruk, apapun tersebut. Itu ditimpakan di dia. Dia ditinggikan di atas bumi untuk menyatakan kematiannya. Dia menarik semua. Itu kan semua orang Pak, bukan semua keburukan manusia kita. Luar biasa. Ya. Sehingga kita bisa bilang ini, Tuhan, tidak ada penghukuman. Tuhan, saya salah.
Tapi saya adalah kebenaran Tuhan dalam Yesus. Bayangin saudara. Ya. Kalau orang lagi salah, lagi berdosa, lagi buat gagal, lagi jatuh, itu kan bisanya terus nangis. Ya. Masukin aja penjara yang ketahuan nyolong ayam. Ya, lagi digebukin benjol. Ampun nggak? Ampun. 3 bulan habis dikurung, keluar lagi. Nyolong lagi saudara, makin lihai. Betul nggak? Karena manusia begitu, karena dalamnya nggak diberes. Apa beresinnya? Dikondem lagi, ikut pria sejati. Saya nggak menghina maksud hatinya ya, niat pengen supaya orang itu seperti Kristus, bukan. Kemarin saya masih ketemu salah satu pemimpin dari Sumatera Selatan atau Lampung ya. Dia salah satu ketua MPR dari GBI. Dia bilang cuman keluar ingus, keluar air mata, pukul-pukul diri, jatuh lagi. Ya, bahkan kalau yang di Bandung, adik istrinya nabrakkan diri di kereta. Saudara, apa solusinya? Apa itu solusinya? No. Makanya bukan cara manusia. Nggak tobat tuh, nggak kapok-kapok, nggak tobat tuh. Buktinya ketawa-ketawa aja. Bukan soal itu. Dia mau keluar ingus, keluar air mata, semua air keluar. Tetap benih dosanya nggak hilang. Tapi kalau kita bilang ya Tuhan, saya nggak sanggup, saya nggak bisa. Tapi Engkau sanggup, Engkau bisa. Perhatikan benar-benar. Ini so simple. Ya, segala aspek loh. Kalau kita bilang diserang sama Inggris, ngomong ke dia lu mel, uang aja lu nggak punya. Gue nggak punya, Kristus punya, Bapak gue. Kristus kekayaan saya. Itu artinya apa? Tetap orang Kristen meninggikan Yesus. Meninggikan Yesus, mengagungkan Yesus. Dan berkali-kali saya bilang di tempat ini, Tuhan nggak bisa bilang gini, enak aja lo kok jadi ke gue. Enggak. Tuhan selalu dari surga bilang ini, memang betul itu anak gue, pinter. Jadi kita udah punya data banyak, bukan buat ngejago-jagoan gitu, buat debat apa? Ya, praktek, grace, simple. Ya, saya adalah kebenaran Tuhan dan Yesus. Ya, dari penghukuman jadi takut, rasa bersalah, suka nggak suka ini yang terjadi. Dari jadi stres. Ya, kemarin Pastor Prince saya baru dengar, ya waktu dia khotbah di Itali ada seorang ahli psikiater ya, besar jenggotan tua. Dia bilang ini, kalau semua orang menerima apa yang kamu khotbahkan, saya ini dan kawan-kawan saya selesai out of job, ya nggak punya kerjaan. Benar? Ya, kalau setiap kita, ya dan bukan hanya saudara itu tahu bahwa saudara lagi dihukum, saudara tahu penghukuman sudah ditimpakan Yesus, saudara menerima, ya bahkan kesehatan Kristus, kekuatan Kristus, kemudahan Kristus, keelokan Kristus. Mau nggak terima? Kan kita cuma dengar nih ngomong. Melki ngomong di depan terus. Tapi apakah kita mau? Mau. Amin. Yang mau amin? Amin? Ya? Amin. Terima. Ya, dan lihat. Bukan tanggung jawab kita, tanggung jawab Tuhan. Ya, bagaimana masalah keuangan, penyakit, kebiasaan yang merusak, semua akarnya yang terdalam dalam hubungan. Makanya ini gampang sebenarnya. Ya, untuk sukacita, sejahtera, sehat, kuat, segar, muda, kaya. Udah jangan dihukum aja. Terima.
Ya, bukan gua tahu. Tahu buat apa kalau nggak dimakan, ya? Jadi apa yang dilakukan oleh Yosafat? 2 Tawarikh 12. Ya Allah kami, tidak akan menghukum mereka, maksudnya musuh, ya. Ini masih pakai doanya perjanjian lama. Ya, Tuhan, karena kalau musuh kita iblis, sudah jelas, ya. Kalau bukan darah dan daging. Kalau mereka Tuhan, dia ingat, ya Tuhan, bukankah kami menerima berkat dari Tuhan? Ya udah, bukankah kalau orang datang kami cari Tuhan, orang datang untuk menyerbu kami, Tuhan yang lawan. Itu ayat-ayatnya semua. Kita ini lebih kuat, saudara. Tuhan, bukankah kau yang telah mati di kayu salib? Bukankah kau yang telah tebus kemiskinan saya? Bukankah kau telah tanggung semua penyakit saya? Thank you, Lord. Ya Tuhan nggak perlu digitu-gituin sebenarnya. Kita berdiri sebagai yang memproklaim kesehatan Kristus. Kristus ada kesehatan saya. Dia ada segalanya buat saya. Itu benar-benar seperti itu. Ya, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini dan datang menyerang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada. Sama-sama katakan, mata saya tertuju pada Yesus. Sekali lagi, mata saya tertuju pada Yesus. Itu yang kita dengar tiap hari di gereja. Waktu kita mendengar kabar baik, waktu kita mendengar kasih karunia, itu mata kita tersetkan ke Tuhan. Ya, bisa aja betul orang duduk tidak mendengar apa-apa, bisa. Tapi waktu kita dengar, amin. Itu artinya mata kita tertuju. Benar. Ya, kenapa? Karena waktu kita memandang Yesus itu adalah firman. Ya, hearing. Oh gitu ya Pak, nggak terkalahkan kita ya. 1/1000. Musuh gue nggak sampai 1000, cuma 3. Ya tapi kan banyak temennya. Ya kita kan juga berapa orang. Nah, itu masih perhitungan perjanjian lama tuh saudara tuh. Tapi itu menggambarkan kalau Tuhan bilang gini, 1 lawan 1000. Kalau udah 1000 tuh ada gini, udah nggak ada batasnya juga lo menang. Nah Tuhan tapi kalau 10.000, kalau 10.000 1 kalah dong. Enggak. Ya, 10.000 Tuhan cuma mau bilang gini, kalau lu berdua, udah deret ukur dulu kalau orang yang ngerti matematik. Ya, bukan deret hitung, deret ukur, eksponensial. Gitu. Ya, saudara, itu Tuhan. Ya, kami nggak tahu, saudara nggak penting saudara tahu apa nggak tahu caranya. Ya, yang penting apa? Yang penting mata kita on you, ya. Our eyes are on you. Ya. Benar. Kan Tuhan jauh lebih besar. Dia ayat 15-nya. Dan berseru. Ya, kemudian Tuhan datang bilang gini. Kamu berperang, enggak usah kamu berperang. Saya berperang. Ya. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, Tuanku Raja Yosafat. Ini nabi ya, ngomong ya. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan aku. Berulang-ulang saudara. Makanya kalau saudara saya ini dengar hari ini, ya, itu bukan sesuatu yang baru. Tuhan cuma mau tegesin. Nih, nanti ada ayatnya di Mazmur ya. Tuhan lakukan kayak gini tuh berulang-ulang. Jadi gini, itu gaya Tuhan. Sama-sama katakan itu gaya Tuhan. Oh kurang kencang. Amin. Jadi saudara nggak takut kan kalau bilang nih, misalnya saya bilang sama si Mika, Mik, pokoknya kalau ada masalah Mik, papi yang maju. Dia nggak perlu sungkan, pi. Oh ini pi. Dia nggak sungkan kan, papinya udah ngomong dan berulang-ulang dia lihat. Saudara punya Bapa, Allah yang gak terkalahkan, yang perkasa, yang maha kuasa, yang melakukan hal ini, nih masalah kayak begini, itu berulang-ulang dan jadi gaya dia. Ya, jadi jangan sampai salah paham, jangan sampai salah ngomong. Seperti gini,
Jangan tuh kesannya jadi keancaman ya, bukan? Sudah ya, Tuhan kadang-kadang aja nolong, kadang-kadang enggak. Nah itu salah tuh ngomong itu. Ya, terus sering gini, Tuhan, kau bilang keras ya Tuhan. Ini masalah jadi begini nih. Saya nggak tahu harus bikin apa, tapi mata saya tertuju pada. Saya juga duduk bersama kau Tuhan. Thank you Lord. Dia bilang, kok duduk lo? Kok duduk? Beresin lo. Kalau nggak beres tuh celaka 12 tuh. Iblis tuh udah kalah. Benar, dari mana kita tahu akhirnya terminologi kita, sikap kita akhirnya semakin inline dengan gayanya Tuhan. Ya karena kita terus lihat, ya. For the battle is not yours, but God's. Sekali lagi ya, the battle is the Lord. Ya, jadi jangan ambil masalah apa dalam kehidupan kita, peperangan apa dalam kehidupan kita. Ya, makanya tadi pagi kita bilang, nggak usah takut. Tuhan sudah tebus kita dari takutan. Udah aman pisan saudara. Ya makanya kalau dengar bapak yang nakut-nakutin, nggak usah dengar. Oh, neraka gitu kan, belum tentu diangkat. Akhir zaman nanti lu, wah habis lu. Ya kan? Lu nggak tahu siapa lah. Gua dong gitu ya, begitu ya, saudara ya. Dan dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Masih terusin ya, ulang. Yang berperang adalah Allah. Gak usah takut, gak usah terkejut, ya. Gak usah dismay, gak usah gak usah kecil hati, gak usah fear, gak usah gua udahlah putus asa gitu ya, enggak. Ya. Di sini lihat, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempat. Nasihat apa nih? Udah dikepung musuh semua. Cuma suruh berdiri dan lihat. Ya, sama nggak gayanya Tuhan sampai hari ini di perjanjian baru yang kita dengar di Grace? Sama lah. Kita ini berurusan sama Tuhan, bukan berurusan sama orang hebat, bukan orang maksudnya, Tuhan hebat. Jadi kalau kita bilang gini, duduk. Kalau dia masih diri loh, kita duduk dan diam. Lihatin Tuhan, ya, lihatin Tuhan. Semua musuh-musuh sudah dikalahkan. Perjanjian baru, ingat. Ya. Jadi memang itu harus kita dengar terus. Ya. Lihat bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepadamu. Tuhan tuh istilahnya kayak gini. Suka nonton kan? Kemarin film apa tuh yang lagi rame? Wow, Superman lawan Batman. Ya kan? Kita nonton Superman lawan Batman, berantem, jebret. Kita nonton aja dulu sih. Ada yang benjol nggak? Gue nontonnya 4 dimensi gitu. Dia benjol gitu, kena pukul Superman, kita kena pukul. Nggak kan? Tuhan mau coba mau kasih lihat. Benar. Ini yang miss sama orang-orang Kristen. Kita pikir Tuhan tuh, lu kok diam aja sih? Ikut benjol-benjol dikit dong. Bener. Nggak ada ikut benjol-benjol tuh waktu Tuhan ini kayak salib tuh siapapun. Makanya Tuhan antepin aja tuh mau lari semua juga murid-murid. Ya, ada satu film kartun sih, kalau dia pikul salib terus dia diam gitu, terus dia lihat ke surga, lihat ke atas gitu. Itu udah pasukan malaikat tuh banyak. Malaikat bilangnya ini kayak, Tuhan, perintahin aja. Satu kata aja sudah babat semua nih orang musuh. Tuhan bilang, enggak, saya harus selesaikan ini. Saya lihat ya, kalaupun mau perang Tuhan nggak perlu tenaga saudara sama sekali. Dia punya pasukan gitu banyak. Dan dia selesaikan sendiri. Ya makanya tugas kita hanya memberitakan bagaimana Tuhan itu bilang jangan takut, jangan terkejut, bolak-balik, jangan takut, jangan terkejut. Ulang lagi ya. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu ya. You will not be fight in this battle. Position yourself. Stand still. Berdiri posisi di bawah kasih karunia. Ya. See the salvation Yesua. Lihat Yesus. Ya of the Lord.
Sama. Ya, Daud lakukan sama. Dia nggak ada kulihat, dia lihat yang menyertai aku lebih besar. Ya, bagaimana dari MGD, ya, mereka maju, dia juga maju turun dari Yerusalem. Ya, teman-teman beri Tuhan, tidak ada rasa takut atau terkejut. Tidak usah bertempur, tinggal berdiri, lihat Tuhan memberi kemenangan. Jangan khawatir hari besok. Amin. Ya. Ini masalahnya cuma sederhana loh. Kekristenan. Tuhan sudah lakukan, menang, dia sudah bangkit. Dan untuk saudara dan sebagai saudara dan saya, kita berani gak berdiri posisi. Ya. Selamat ya. Besok katanya, ayat 16 ya, haruslah kamu turun menyerang mereka. Turun dari Yerusalem, turun. Mereka akan mendekati pendakian Ziz, dan kamu akan menghadapi mereka di ujung lembah. Di sini ada lembah, ya, wilderness of Yeruel, ya, di muka padang gunung Yeruel. Ya, Yeruel taught-nya taught by God, ya, diajar oleh Tuhan. Kita ini lagi diajar sama Tuhan melalui peperangan, supaya kita nih lihat musuh yang banyak, atau kita lihat kita berdiri nonton Tuhan berperang. Ya, ya. Menyanyi bagi memuji Tuhan, bersyukur. Setelah itu 21, ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian bagi Tuhan dan memuji Tuhan dengan pakaian kudus dan semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Ya, orang-orang bersenjata loh. Mereka pakai apa? Pakai imam-imam mujizat. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Berapa kali nyanyi begini tentang perang? Selalu, saudara. Selalu. Ya, Tuhan baik. Siapa yang bilang Tuhan baik? Saudara dan saya. Saudara dan saya itu dengar khotbah apa? Firman Tuhan apa? Tuhan baik, senantiasa baik, selalu baik. God is good all the time. Jadi mana gitu kan? All the time, God is good. Betul nggak? Kan sering dengar kan gitu kan? Benar tuh sebenarnya. Cuma nanti kita masuknya gini. Itu kecelakaan mobil tuh. Wah, ini tetap Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Bukannya saya bilang Tuhan nggak baik untuk itu. Ya, Tuhan bisa berubah yang buruk jadi baik. Tapi seolah-olah yang buruk jadi baik gitu. Nanti semuanya siap-siap terima yang buruk. No. Ya nggak ada penghakiman, nggak ada hukuman. Jangan merasa gini, ya kemarin mobil saya ditabrak ya kan, terus kita bilang ini, wah gua punya dosa kali enggak. Ya Tuhan baik. Bukan mobil saya ditabrak itu Tuhan baik, Tuhan mau kasih saya mobil yang baru. Beres kan? Ya, yang minimal DPR. Tapi maksudnya gini, Tuhan baik. Ya, sehingga tidak ada kesempatan buat musuh sama sekali. Ya, suatu ketika dia bilang, cuma lah diapa-apain. Ya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu bisa dilihat dalam kitab. Ya. Selama-lamanya kasih setianya. Kita bilang gini, keselama-lamanya kasih karunia Tuhan buat saya. Kasih setia Tuhan. Sama-sama katakan selama-lamanya. Ya, misi lupa soalnya. Kadang-kadang orang Kristen tuh cuma lupa satu kata aja, selama-lamanya. Benar. Ya, seolah-olah kemarin, sekarang enggak lagi. Selama-lamanya. Ya, ketika mereka mulai bersorak-sorak, menyanyikan nyanyian, dibuat Tuhanlah penghadangan. Siapa yang menghadang? Tuhan. Ya, terhadap Bani Amon, Moab, dan orang-orang penuh Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Gimana caranya? Bani Amon, Moab menentang penduduk pegunungan Seir. Ya, mereka nggak lihat Tuhan, tapi tiba-tiba Amon, Moab
lawan Gunung Seir. Ya, hendak menumpas dan memudahkan mereka. Sudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Makanya tadi pagi saya bilang, siapa yang disangkat, siapa yang ditangkap KPK. Ya, benar nggak? Dukun nyatet siapa? Kirim setan. Yang ditangkap sama KPK siapa? Kan jadi lucu, benar nggak? Ya, saudara nanti kalau saudara lihat Israel, ya, Tuhan melakukan penghadapan. Mereka saling bunuh-membunuh. Ya, ketika orang yang udah tiba-tiba meminum padang gunung, mereka kelaskan itu, tampaklah semua menjadi bangkai berhampiran di tanah. Tidak ada yang terluput, lihat lawan Tuhan. Ya, saudara, kalau Tuhan beresin bisa penyakit, persoalan keuangan, persoalan apapun, nggak ada sisanya lagi di kemudian. Amin. Saudara, kita lupa gayanya Tuhan sebenarnya. Ya, nggak ada cerita tuh. Saya udah disembuhkan dari kanker sama Tuhan, tapi tahun depan kemana tuh orang? Mati kena kanker yang dulu, balik lagi. Nggak ada. Saya baca tidak ada yang terluput. Siapapun lawan sahabat kita di dalam Tuhan, di dalam Kristus, lawannya Tuhan. Nggak ada yang terluput, nggak ada satu yang masih napas, satu nggak ada. Padahal saling nyerang sendiri tuh. Wih ya, sebenarnya luar biasa. Ya. Lalu Yosafat orang-orang itu menjarah barang-barang mereka. Saudara ingat, Tuhan memberikan kemenangan bukan semua. Menang, kita udah aman. Tuhan berikan jarahan bahkan. Tuhan mati di kayu salib, udah tebus saudara, lawan semua iblis ke neraka, injak iblis semuanya. Tuhan bawa jarahan buat kita. Sekarang apa yang punya, engkau punya, kata Tuhan. Ya, menjara 3 hari. Sudah baca aja sendiri ya. Banyak ternak, banyak harta milik, banyak pakaian, banyak barang-barang berharga. Ketakutan diubah jadi berkat yang begitu besar. Sekali lagi, ini gaya Tuhan. Ya, saya nggak mau tahu. Mau masalah gereja, masalahnya keuangannya kayak, masalah orangnya kayak. Lawan Tuhan, silahkan tuh lawan Tuhan. Ya, nggak ada yang bisa menang. Nggak ada yang bisa menang. Hanya Tuhan tuh membuat gini. Nonton Mel, iya nonton. Lihatin. Begitu caranya. Begitu, lu jangan wih terus. Sekarang penjara. Ya, penjara. You don't fight for your victory. Ya, you don't fight for victory. You fight from victory. Sebenarnya bukan fight lagi, jarang. 3 hari 3 malam saudara, dan gak habis-habis. Ya, nggak usah dimodelin. Ya kalau gitu mesti ngadepin masalah dulu, nggak usah dipusingin ya. Pokoknya saudara hidup, saudara tahu, ya, nggak usah diundang, masalah tuh banyak di mana-mana. Berusaha. Coba saudara, yang saya tuh satu fokusnya. The battle is the Lord. Peperangan milik Tuhan, amin. Ya, dan kita bisa yakin dan sepasti-pastinya nih, ya, sepasti-pastinya bahwa benar-benar Tuhan mau berperang untuk kita. Dan sudah bahkan, waduh, kalau perjanjian baru mah, kalau udah ngomong perjanjian baru mah udah nggak ada yang kalah. Sudah masalahnya, benar-benar sudah. Ya, jadi Tuhan perang dong, Tuhan buat musuh saya nih, Tuhan perangin dong. Tuhan bilang, udah Melki, udah. Sekarang lu terima. Menjara. Ya. Keluaran 15 ayat 3 bilang ini, Tuhan itu pahlawan, ya, superhero, pahlawan perang. Tuhan itu namanya, ya, bahasa Inggrisnya bilang ini, God is a fighter, pure God. Jadi kalau Tuhan, saudara itu ragu, Tuhan pencipta damai. Ya, Tuhan juga kesian sama iblis. No way. Kalau Tuhan bilang, aku benci penyakit, aku benci maut, Tuhan tuh benar-benar kalahkan sampai habis. Dan itulah yang pure God. Ya, saudara, jangan percaya sama Tuhan yang kasih gini, setengah kemenangan. Ya, menang, nanti ada kalah-kalahnya. Nggak ada. Tuntas habis semua. Ya. True and true. Lagi dan lagi. Jadi gini, enggak, ya lagi, ntar enggak.
lagi, enggak. Lagi, enggak gitu. Lagi dan lagi. Ya, Tuhan aslinya nature-nya adalah pahlawan perang. Berulang-ulang. Sama-sama katakan berulang-ulang. Ya, sekarang. Sama-sama katakan. Amin. Ya, ini cuma buat gambaran aja. Ini yang merah Israel, tadinya putih. Titik-titik. Palestina yang merah. Perang 47. Yang putih makin gede, yang merah tidak kepegang. 48 67 perang lagi. Makin kecil. 28 perang lagi, makin kecil. Saudara, siapa yang bisa lawan Israel? Lagi dan lagi. Saudara, ini keturunan Abraham nih. Israel. Saudara, anak Tuhan Yesus. Ya. Makanya dibilang Yesus sendiri yang berperang. Yesus senang mengaruniakan kepemilikan buat kita. Mazmur 44 ayat 3, kita sama-sama baca. 3-4. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan dengan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tanganmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Ya, we didn't fight for this land. Ya, minggu lalu, 2 minggu lalu kita bilang, siapa yang ngalahin itu orang Amori, raksasa orang Amori? Hornet katanya gitu kan. Tuhan kan pakai lebah kan. Tuh kesaksiannya siapa? Kesaksiannya si Yosua. Ini di Mazmur kesaksian siapa? Mungkin Bani Korah. Ya, diajarin sama Daud. Ya, dia bilang, we didn't fight for this land. We didn't work for it. It was a gift. Pemberian. Saudara mau kemenangan apa? Kesehatan, sukacita, damai sejahtera, keuangan. Pemberian. Dan Tuhan senang gitu loh. Ya, it's a gift. You, Tuhan, give it, memberikannya. Smiling as you give it. Smiling. Coba smile dulu, smile dulu. Ya, Tuhan memberi itu dengan senyum. Bukan dengan kesal gitu. Kadang-kadang dia minta terus, "Pi, beliin ini, Pi. Jangka, Pi." Jangka mulu yang kemarin mana? Hilang, Pi. Gitu kan? Tuhan kata segitu. Tuhan bilang, minta lo Mel, nih. Ya, dikasih lebih banyak. Ya, delighting as you give it. Makanya ini masalahnya gimana ya? Gak ada masalah sebenarnya. Tuhan senang memberikannya, Tuhan senyum memberikannya. Tuhan berikan itu sebagai hadiah. Jadi waktu dibilang ini, Tuhan, kami miliki kepemilikan kami. Ya, itu semua sebenarnya Tuhan memberikan dengan sukacita. Amin. Sampai sini aja lah ya. Kami juga berpakai. Saudara bersyukur sama Tuhan yang memberikan dengan gembira, dengan sukacita. Amin. Nakutin nggak? Enggak. Ya, cuman mau kan? Cuman mau loh, benar. Ya, cuman iri. Ya. Kita nyanyi lagu sudah naik ya, kita nyanyi. Haleluya. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Hanya Yesus, amin. Ya, Yesus segalanya buat kita, amin. C kali ya. Kalau aja di oh, loading. Dari D ke G kali ya. Oke. Seperti rusa itu ya, kali itu ya. Ya kita bagi diri, yuk kita siapkan perjamuan kita. Yesus, kau berarti bagiku.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau segala-galanya bagi kami. Kami nggak takut lagi Tuhan. Kami nggak lemah hati, nggak khawatir. Tapi Engkau telah menebus kami, kami bersyukur. Dengan darah-Mu, dengan nyawa-Mu, Kau bawa kami duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bersama-sama dengan Engkau senantiasa never leave us, never forsake us. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengar bahwa Tuhan adalah pahlawan perang, itu aslimu. Tuhan yang telah berperang bagi kami, mengalahkan musuh-musuh kami. Kau telah mengalahkan musuh, yaitu maut sekalipun yang terakhir sudah dikalahkan. Dan kami bersyukur pagi hari ini kalau kami boleh menerima semua jarahan, kesehatan, keuangan, berkat keluarga, berkat sukacita, berkat keamanan, perlindungan. Kami menjarah semua yang sudah Tuhan sudah sediakan bagi kami dengan paket dengan nama kami. Terima kasih Bapak, kami boleh memiliki kepemilikan kami. Bahkan gak habis-habis Tuhan, 3 hari 3 malam Yosafat dan pasukannya menjarah bahkan penduduk Yerusalem, Yehuda menjarah. Tidak habis-habis Tuhan bagi kami. Dan mereka bersyukur Tuhan. Dan kami tahu ya Bapak, apa yang kau lakukan di kayu salib 2000 tahun lalu jauh lebih besar. Kau tersenyum Tuhan, Kau bersuka cita bersama-sama kami di tempat ini. Kau bergembira Bapak di tempat kami, berpesta Tuhan, bahwa kami menikmati semua karya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Apapun yang dihadapi anak-anakmu, kami tahu Tuhan yang berperang dan yang sudah bereskan semua. Dan kami angkat roti di tangan kanan kami. Roti hidup, roti malaikat, the bread of the champion, roti pahlawan. Pahlawan perang itu Yesus, daging Kristus, roh yang menghidupkan, buah pohon kehidupan. Kami boleh makan dan mereka semua yang baik, sebagaimana isi surga dengan kita di bumi. Kita diberi kekuatan dengan kekuatan sayap Raja Wali. Berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lesu. Kita makan makanan surga. Orang Israel berjalan tidak ada yang berkata-kata, tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah. Bahkan mereka semua segar, muda, kuat. Bahkan mereka yang terus percaya, Yosua dan Kaleb menduduki negeri dengan kesehatan dan kemudahan, bahkan keelokan dari Tuhan. Bapak terima kasih karena Kau berikan tubuh Kristus bagi kami, Kau berikan roti hidup bagi kami, Kau berikan Tuhan bagi kami, Tuhan tumbuh Kristus sendiri bersekutu dengan tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan Yesus. Saya sehat, segar, muda selamanya. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Sekarang ini saya percaya Tuhan, saya menerima Tuhan. Sudah makan, kita siapkan cawan kita. Katakan ini cawan perjanjian baru. Sudah ciptaan baru, perjanjian baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara punya DNA Kristus. Saudara kita sudah dibeli dengan darah Yesus, milik Kristus, berhak menerima semua janji-janji Allah. Tuhan sudah beli semua kesembuhan saudara, paket kesembuhan, keuangan, kesehatan, semua sudah Tuhan beli buat kita. Dan kita miliki kepemilikan kita. Kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus kita miliki. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala dosa saya sudah diampuni. Yang masa lalu, yang sekarang, yang masa depan, selama-lamanya. Saya adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Berjalan sebagai orang benar, diberkati sebagai orang benar, hidup sebagai orang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya menerima semua janji-janji Tuhan. Haleluya. Yesus.
dikuatkan, disegarkan, dibuat elok, dibuat cantik, dibuat kaya, dibuat diberkati, tidak sesuatu apapun. Terima kasih ya Bapak untuk semua, karena Kristus adalah segalanya. Dia harta dalam perjalanan tanah liat ini, segalanya bagi kami. Apa yang kau telah capai di kayu salib, kami nikmati semua Tuhan. Biar di dalam perjalanan anak-anakmu semua, dimanapun berada Tuhan, berkat Tuhan ada dalam hidup mereka. Angkat kedua tangan kita saudara. Tuhan memberkati saudara dengan berkat Abraham. Abraham dan keturunannya diberkati berlimpah-limpah saudara. Diberkati berlimpah-limpah. Tanah pusaka yang berlimpah-limpah airnya, berlimpah-limpah susu dan madu, mengalir di mana-mana berlimpah-limpah. Dibuat sangat banyak, saudara, dibuat sangat banyak. Yang datang, yang gereja ini dibuat banyak. Ya, menduduki kota-kota musuh, saudara, menduduki kota-kota yang besar, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya. Ya, oleh karena saudara dan keturunan Abraham, setiap kaum di muka bumi mulai berkat. Saudara memberkati, menjadi berkat dimanapun berada. Saudara diberkati di kota, di ladang, diberkati keluar masuk, diberkati terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, diberkati bakulnya, adonannya, diberkati buah kandungannya, anak-anaknya, cucunya, mantunya, semua keturunannya. Saudara diberikan umur yang panjang, sehat, kuat, ya, karena Tuhan memberkati dan melindungi saudara semua. Bukan siapapun, tapi Tuhan menyinari saudara semua dengan wajahnya. Dia selalu melihat saudara, mengamati saudara dan saya, memberkati saudara, menyinari dengan wajahnya. Saudara hidup di dalam terang, bukan di dalam kegelapan. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada saudara, memberikan saudara semua kasih karunia, ya, damai sejahtera, dan kasih karunia, diberikan shalom, peace, wholeness, penuh anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pengibaran pertolongan penyertaan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima dan percaya katakan amin, amin, haleluya. Jadi salam satu sama lain. Tuhan Yesus berkati sampai minggu depan. Yang hari Selasa bisa datang